Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tutimmu shalihat. Allah sallallahu Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat maghrib, jamaah haji dari Indonesia yang merupakan tamu Allah, yang insyaallah sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat kepada kita, terutama nikmat yang sekarang kita rasakan ini, yaitu ada di tanah suci Bapak Parlemen yang bisa nanti yang melaksanakan di Tamatub dan juga dengan kegiatan di Madinatul Munawwarah. Salam dan salawat kita senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salam yang kami hormati, para alim, para ustaz yang ada di masjid atau musala ini, mohon maaf mungkin para ustaz atau para alim yang lain yang lebih banyak menyampaikan tausiah ini, tapi karena tugas pada hari ini dibebankan kepada kloter 13 BPN 13, maka didiskusikan yang diminta untuk mengisi itu pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya terutama kepada diri pribadi saya sendiri. Pada kesempatan ini mungkin saya tidak jauh membahas apalagi lama membahas karena dimintanya kultum katanya kuliah 7 menit. Tapi kalau saya lebih suka bilang kulkas, kuliah ringkas. Tidak sampai 7 menit. Insyaallah apa yang saya bahas tidak jauh-jauh dari apa yang kita laksanakan sekarang di ibadah haji. Mungkin seputar tawaf, ya. Tawaf yang telah kita lakukan bagi yang sudah melakukan tawaf. Karena pada hakikatnya seluruh ajaran Islam yang kita wajib laksanakan, baik itu salat, puasa, zakat, naik haji dan rukun Islam dan rukun yang lain, itu tidak sekedar ritual belaka atau tata cara manasik belaka. Misalnya kalau kita yang haji mulai dari A sampai Z manasiknya, tetapi sesungguhnya setiap tahapan itu punya makna yang mendalam, punya esensi yang mendalam, dan punya pesan moral yang mendalam. Dan sebaiknya dan selayaknya itulah yang perlu kita resapi. Karena kalau sekedar melaksanakan ritual itu tetapi tidak menghayati apa makna dan apa pesan yang disampaikan oleh setiap aktivitas itu, maka sia-sialah amalan kita. Misalnya kita baru saja melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita diingatkan oleh hadis Rasulullah SAW bahwa barang siapa berpuasa min sa'imin laisa lahu min syamihi illa ju'il was. Barang siapa yang melaksanakan puasa tapi tidak ada yang dia dapatkan kecuali lapar dan dahaga semata. Kenapa? Karena dia atau mereka itu yang sinulir di sini adalah orang-orang yang tidak mampu menghayati sesungguhnya bagaimana puasa. Apa esensi puasa? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga haji yang kita laksanakan tidak demikian adanya. Kita sudah melaksanakan manasiknya, tetapi esensi dan sesungguhnya pelajaran yang berharga dari keinginan Allah untuk mensyariatkan haji buat kita tidak sampai kita laksanakan. Pada kesempatan ini mungkin satu saja yang saya coba kita sama-sama belajar tentang tawaf. Apa sesungguhnya yang Allah inginkan kepada kita dari tawaf? Atau saya bisa bilang mengatakan bahwa tawaf itu kalau saya bisa simpulkan langsung kesimpulan ini adalah upaya untuk menegakkan atau mempertegas kembali orientasi kehidupan kita. Maaf ini mungkin
Tawaf intinya adalah upaya untuk mempertegas kembali apakah tujuan atau orientasi kehidupan kita. Baik, kenapa saya bisa begitu? Kita mulai dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah disinggung oleh khatib tadi pada salat Jumat pada surah Al-Baqarah ayat 198. Dikatakan di sana, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa timmul hajja wal umrata lillah. Maka sempurnakanlah haji yang kita laksanakan serta umrah yang kita laksanakan lillah, hanya untuk Allah. Nah, itu yang pertama. Sesungguhnya bukan hanya haji dan umrah. Dalam surah Az-Zariyat itu kan kita sudah sering mendengar. Surah Az-Zariyat ayat 56 menyatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu tujuannya hanya satu, yaitu beribadah kepada. Jadi sesungguhnya hal yang kita lakukan ini itu hanyalah bagian dari rincian dari surah Az-Zariyat tadi, yaitu apapun yang kita laksanakan kita harus meniatkan dia sebagai ibadah. Olehnya itu karena dia ibadah, syarat ibadah diterima oleh Subhanahu wa taala itu ada dua, seperti mana yang para ulama sering sampaikan, yaitu pertama menaati atau mengikuti tata cara yang telah diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah melaksanakan dengan niat semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita hanya melaksanakan tata cara manasik dari A sampai Z itu benar, tetapi niat kita tidak untuk Allah Subhanahu wa taala seperti lillahi seperti itu, maka ibarat kita tak. Atau sebaliknya, niat kita ikhlas demi Allah Subhanahu wa taala, tapi manasiknya salah, juga tertolak. Jadi kedua hal ini penting kita tahu dan kita amalkan. Alhamdulillah, kita sudah mulai manasik, mungkin ada yang sudah hampir selesai. Nanti puncaknya di Bukit Arafah. Saya ingin menyampaikan makna dari apa tadi ayat yang saya bacakan, yaitu atimul hajja wal umrata lillah. Tetapi kita mau bilang lagi bahwa ketika kita tawaf itu dimulai dari surya yang jarwas, dan doanya adalah Bismillah Allah. Lagi-lagi Allah mempertegas bahwa aktivitas kita itu semuanya harus berorientasi kepada Allah, atas nama Allah. Allahu Akbar, memperagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tawaf, maka sesungguhnya 7 kali kita lakukan dengan doa-doa yang kita lakukan itu sesungguhnya mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita semua kita harus orientasikan kepada kalau tawaf Ka'bah ini. Tetapi dalam kehidupan kita harusnya bertawaf mengelilingi pusaran perintah Allah. Jadi bagaimana kita mengorientasikan atau mengarahkan atau meniatkan seluruh kegiatan kita demi Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas kita. Kita misalnya berdagang, kita misalnya mengajar, kita misalnya melakukan aktivitas usaha lain, tidak lain harus kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. So, kalau tidak, sia-sialah apa yang kita lakukan. Profesor Dr. Quraisyah dalam tafsir Hasbisbah mengatakan dalam kata Bismillah itu ada 2 makna minimal. Yang pertama adalah dengan izin Allah. Hanya dengan izin Allah kita bisa melaksanakan semua apa yang kita laksanakan termasuk ibadah haji. Yang kedua adalah dengan kekuasaan Allah. Allah lah yang berkuasa untuk menyampaikan kita hari ini, dan Allah pula yang berkuasa untuk bisa membantu kita melaksanakan ibadah dengan baik. Makanya setiap hari kita mengucapkan Bismillah ini, ya khususnya kalau kita salah mungkin ya 17 rakaat itu kita ulang-ulang Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang-ulang ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita ulang-ulang? Ya sama dengan tawaf tadi. Pengulangan ini diharapkan mempertegas atau menyampaikan mana itu membekas ke dalam hati dan pikiran kita. Ada dalam pendidikan, maaf saya kebetulan di pendidikan, namanya the law of repetition, hukum pengulangan. Semakin kita sering mengulang sesuatu, maka semakin kita paham sesuatu itu. Semakin kita paham maknanya, dan semakin kita resapi maknanya, dan akhirnya kita betul-betul larut di dalam
apa yang kita pahami itu. Tapi sebaliknya, kita tidak sekedar melakukan sesuatu tapi tidak diulang-ulang, tidak diresapi maknanya, maka itu seperti yang saya bilang tadi, orang yang berpuasa tapi hanya mendapat apa kata di dalamnya. Dan itu barangkali tentang apa yang dimaksud dengan Bismillah. Saya ingin juga menyampaikan satu. Kebetulan sekarang di jamaah ini, kita ini alhamdulillah setiap hari mau minum, dan mungkin ada jamaah yang setiap hari minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Memang Allah sendiri yang menyatakan, Nabi sendiri menyatakan dalam hadisnya bahwa dengan meminum air Zam-Zam maka hajat kita itu insya Allah akan terwujud dengan niat sesuai dengan niat apa yang kita niatkan ketika meminum air Zam-Zam itu. Saya ingin bertegas bahwa ilmu pengetahuan sudah membuktikan hal itu juga. Salah seorang profesor dari Jepang, namanya Profesor Masaru Emoto, itu telah meneliti berbagai jenis air di dunia ini. Air dari India, air dari Eropa, air dari Ka'bah ini, air Zam-Zam. Dia teliti, Pak. Baru dia lihat, dia dinginkan, dia bukan dia foto. Dia foto dengan teknik tinggi, tentunya bukan kamera kita pakai. Dari semua jenis air yang dia teliti itu, maka air Zam-Zam itulah yang paling bagus, paling cantik bentuknya, segi 6 kristal. Sementara air-air yang lain ada yang segi 5 hancur ujungnya, ada yang segi 6 juga tapi tidak sempurna. Dan itu membuktikan bahwa memang air Zam-Zam ini bukan air sembarangan. Kita sudah tahu sejarahnya, itu keluar ketika Nabi Ismail menggerakkan ke alat geraknya, tungkainya, sehingga keluar dari situ. Itulah mujizat air Zam-Zam. Nah, orang-orang tua dulu kita itu kalau sakit anaknya itu kan cukup membaca Bismillah untuk menyembuhkan. Banyak orang bilang, apa itu cuma minum air putih? Bukan air putihnya yang penting di situ, tapi Bismillahnya itu. Bismillahnya itu yang membuat air itu berkhasiat. Masih dalam penelitian itu, Prof. Masaru Emoto melakukan penelitian, membaca Bismillah atau membaca kata-kata yang baik kepada air, dan yang lain dia berikan tulisan-tulisan atau memberikan perkataan-perkataan yang jelek kepada air. Kamu bodoh, kamu jahat. Yang satu Bismillah, Allah Maha Penyayang. Dan hasilnya apa? Air-air yang ditiupkan atau dibacakan Asmaul Husna, semua kata-kata yang baik, kamu baik, itu punya bentuk seperti tadi, bentuknya paling indah, kristal. Sementara yang air yang diberikan kata-kata yang jelek, kamu dan seterusnya, itu bentuknya hancur berantakan. Sekali lagi, ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa seluruh makhluk di bumi ini bertasbih kepada Allah, termasuk air. Air pun mendengar. Ketika kita ucapkan kata-kata yang bagus kepada air, terutama kita Islam Bismillah, maka air itu mendengar. Seperti tadi, buktinya dengan air itu mendengar, maka sempurnalah misalnya pengobatan yang dilakukan oleh siapapun yang bisa melakukannya dengan Bismillah yang ikhlas. Demikian barangkali tentang khasiat Bismillah. Walaupun demikian saya ingin menambahkan, apalagi kita ini jamaah ini sudah mulai banyak yang batuk-batuk. Walaupun air Zam-Zam itu adalah air yang tersempurna bentuknya di seluruh dunia, menurut penelitian tadi, tetapi juga Islam menyatakan ketika kita makan, maka dua hal yang diperhatikan, halalan, thayyiban. Selain halal, harus thayyib. Nah, air Zam-Zam yang kita minum dalam keadaan dingin itu tidak thayyib. Tidak thayyib. Orang kesehatan lebih tahu. Makanya banyak kita batuk-batuk. Saya juga hari pertama minum yang dingin karena tidak dapat yang tidak dingin. Akhirnya 2 hari terakhir, tapi sehari setelah saya minum obat sudah dapat. Dan saya tidak mau lagi minum yang dingin. Kalau memang masih ada yang tidak dingin. Jadi walaupun air Zam-Zam itu yang mujizat, kemudian terbaik, tetapi tetap mengikuti konsep Islam, yaitu thayyib. Apa yang dimaksud dengan thayyib? Segala makanan maupun minuman yang tidak menyebabkan gangguan atau penyakit kepada kita, baik itu karena racun, baik itu karena suhunya yang terlalu dingin atau terlalu rendah, baik itu karena tercemari dan sebagainya. Juga dengan nasi makanan yang baik adalah makanan yang memberikan kesehatan yang baik kepada kita. Makanya kita dalam sehari itu alhamdulillah ada nasinya, ada buahnya, ada dagingnya. Ya,
Susunya belum ada ya. Susunya belum ada. Idealnya ada juga susunya. Tetapi itulah konsep Islam. Tidak sekedar halal tapi harus wajib. Dan itulah konsep yang diterapkan dalam dunia kesehatan seperti itu. Terakhir barangkali yang ingin saya sampaikan adalah tentang ya saya kira mata air daripada tawaf adalah bahwa kita selain membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mengajarkan kita kepada konsep istiqamah ya, atau konsistensi dalam beribadah. Ya, sekali kita meletakkan atau menjadikan Ka'bah atau Allah sebagai pusat kehidupan kita, maka tidak boleh kita kembali meninggalkannya. Ketika ada orang bertawaf di Ka'bah yang berputar ke kiri, kemudian dia coba supaya berputar ke kanan, maka kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Jadi dalam kehidupan demikian juga. Sekali kita berada di dalam Allah dan coba-coba untuk keluar, maka kita bisa menyaksikan apa-apa yang terjadi oleh orang-orang yang demikian. Mungkin di satu sisi kita bisa lihat, oh walaupun demikian ada juga orang yang tidak rajin salat tapi bagus kehidupannya, bagus ini. Tetapi Allah mempertegas, siapa saja yang diberikan nikmat oleh Allah, kemudian nikmat itu tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhkan dia dari Allah, maka orang-orang itu yang disebut dalam Quran sebagai golongan yang mendapatkan istidraj. Orang-orang yang kita tahu adalah suatu keadaan di mana orang yang mendapatkan hukuman itu dalam kehidupan itu semakin hari semakin menjauh dari Allah dengan dia tidak sadar. Karena dia bilang, saya ini tidak salah juga, ini juga saya, sehat juga saya. Itu. Namun sebenarnya kita tidak boleh bangga dengan apa yang kita miliki ketika kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah tabligh yang ingin saya sampaikan, dengan mengorientasikan, memusatkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti maka tidak ada lagi keinginan-keinginan lain dari kita dalam melaksanakan ibadah. Bahwa kita seperti disampaikan oleh Habib tadi pagi ya, kita haji untuk tujuan-tujuan dunia, tujuan-tujuan dipanggil haji, tujuan-tujuan misalnya yang sudah punya kekayaan mau disebut paling kaya, yang punya kekuasaan disebut paling berkuasa, yang punya gelar disebut paling pintar. Jika itu tujuan-tujuan kita, maka itu berarti kita menyalahi apa yang kita setiap hari ikrarkan dalam salat. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidup dan matiku semuanya hanya Allah. Hanya untuk Allah. Itu kita ulang minimal 17 kali dalam sehari. Dan dipertegas lagi dalam ibadah haji kita itu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ya, apa yang telah kita lakukan dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah ritual kita, ibadah sosial kita, karena ibadah bukan hanya ibadah ritual, tapi juga ibadah sosial. Bagaimana kita membantu sesama, bagaimana kita peduli pada orang lain. Bahkan itu adalah salah satu ciri daripada haji mabrur. Ada 3 ciri haji mabrur. Mungkin salah satu yang saya ingin sampaikan di sini adalah orang-orang yang ketika selesai melaksanakan haji, maka dia memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Semakin peduli terhadap penderitaan saudara-saudara. Tapi jika tidak demikian, maka salah satu ciri haji mabrur itu tidak dipenuhi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar kepada itu. Dan kita tutup dengan doa yang dibacakan oleh Pak Iman tadi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah haji yang kami laksanakan ini sebagai haji yang mabrur, dan jadikanlah pula sa'i yang akan kami laksanakan penuh keberkahan darimu, serta dengan demikian maka ampunanmu senantiasa engkau limpahkan kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Demikian barangkali yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.
wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.